Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada anak-anak, para pemuda, dan ibu bapak seluruh jemaat dalam ibadah keluarga. Demikian juga selamat bergabung kepada bapak ibu saudara yang bergabung dalam ibadah secara online atau daring. Marilah kita menyiapkan diri dan hati dalam ibadah ini untuk membawa kita sekeluarga semakin memuliakan Allah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Widiatmo PH.STH dengan tema khotbah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Mari kami undang untuk bangkit berdiri dan kita memuji memuliakan Tuhan dalam PKJ 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Tuhan, pencipta langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita mau hidup di dalam Kristus. Artinya kita dipanggil untuk merasakan dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Setelah menerima kasih karunia Tuhan, kita berupaya, saya ulangi, setelah menerima kasih karunia Tuhan berupaya pengampunan dosa dan kehidupan baru, kita dipanggil supaya belajar taat, setia, dan hidup di dalamnya. Kita nyanyikan kasih setiamu. Lebih tinggi dari langit biru.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita semua, Tuhan Yesus berkenan menyampaikan perintahnya kepada kita semua berupa hukum kasih. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mari kita menanggapi hukum kasih ini dengan pengakuan dosa kita yang kita nyatakan di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu siapakah kami ini. Walaupun berkali-kali diingatkan dengan perintah-Mu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi kami mengaku akan keterbatasan, kelemahan, kekurangan, dan dosa kami, yang seringkali membuat kami sulit melakukan kehendak-Mu, lebih mudah melakukan kehendak kami sendiri. Itulah dosa kami, Tuhan. Kami sampaikan kepadamu untuk mohon pengampunan-Mu karena Engkau Allah kami yang menjadi sumber pengampunan bagi kami. Kami percaya Engkau mendengar seruan pengakuan dosa dan permohonan pengampunan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kepada kita semua yang mau mengakui dosa dengan segala kesungguhan di hadapan Tuhan, dengan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka
disediakan anugerah untuk kita, dan sekaligus juga sebagai petunjuk hidup baru untuk kita semua. Dari surat Filipi pasal 1 ayat 29 yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. PKJ 40, bait pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada pelayanan firman, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa epiklese untuk mohon pimpinan, penyertaan, dan karya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang masih Engkau berikan kepada kami untuk beribadah di hari Minggu perhentian ini. Di tengah-tengah ibadah kami bersama-sama menantikan firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang bersekutu dengan kami kiranya juga berkarya di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, dengan memakai dan menuntun saudara yang akan membaca bagian dari Alkitab, serta memakai dan menguasai hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu, supaya apa yang benar menurut kehendak-Mu yang diberitakan, sehingga boleh bermanfaat bagi kehidupan kami di dalam menjalani hidup kami selanjutnya. Kami mohon perlindungan-Mu supaya ibadah kami ini boleh selesai dengan selamat dan boleh menjadi jalan berkat untuk hidup kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah minggu ini adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca ulang ayat yang ke-11. Dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang ditetapkan untuk minggu ini merupakan panggilan Tuhan kepada setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Kristus untuk berani berkomitmen hidup dalam Kristus. Bagaimana saudara hidup dalam Kristus? Saya gambarkan seperti ikan dengan air. Ikan itu tidak bisa hidup
tanpa air. Ia hidup sangat bergantung kepada air, dan ia hidup karena ada air. Dan ikan itu melakukan segala aktivitasnya, hidupnya itu juga di dalam air. Dan itulah gambaran saya tentang kehidupan orang Kristen yang telah percaya dan menerima Kristus secara pribadi. Ia harus memiliki komitmen untuk hidup dalam Kristus. Seluruh kehidupannya, secara totalitas kehidupannya, itu harus diwujud nyatakan di dalam Kristus. Nah, karena itulah, maka bagi Rasul Paulus dalam pengalaman hidupnya sebagai pengikut Kristus, setelah ia dipanggil oleh Kristus untuk menjadi pengikutnya dan menjadi utusannya untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia, maka di dalam suratnya kepada jemaat Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, dia mengatakan demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah pengakuan Paulus. Kalau ia hidup, itu memang karena Kristus yang memberikan kehidupan baru. Karena itu maka yang hidup sekarang itu bukan sekedar manusia Paulus, tetapi Kristuslah yang memberikan kehidupan, Kristuslah yang hidup di dalam seluruh totalitas hidupnya. Mengapa begitu? Ya karena Paulus mengakui bahwa hidupnya itu adalah milik Kristus. Setelah percaya, diterima oleh Kristus, ia menjadi milik Kristus. Seperti kesaksiannya dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sebab kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan itulah pengakuan Paulus setelah menjadi pengikut Kristus. Bahwa hidup atau mati milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan, maka di dalam menjalani hidupnya itu harus selalu hidup di dalam Kristus. Seperti ikan dengan air. Hidupnya tidak bisa lepas dari Kristus. Dalam hidupnya ia berusaha terus untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Kristus. Sehingga ia tidak punya kekhawatiran, ketakutan menjalani hidup dalam kenyataan dunia yang berat pada waktu itu. Karena dia punya keyakinan bahwa hidup atau mati, saya adalah milik Kristus. Maka dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21, ia juga memberikan kesaksian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itulah pengakuan dan kesaksian Paulus sebagai pengikut Kristus yang selalu berusaha di dalam seluruh hidupnya untuk mencoba mewujudkan hidup dalam Kristus. Untuk mencoba selalu berkomitmen hidup dalam Kristus. Nah, itulah saudara sesuatu yang sangat penting yang dicoba diupayakan oleh Rasul Paulus. Walaupun ia sadar bahwa di dalam kehidupannya itu yakin bahwa ia tidak mungkin bisa sempurna mewujudkan hidup dalam Kristus. Karena ia masih hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam godaan dan pencobaan. Tetapi ia sebagai milik Kristus, yang dimiliki oleh Kristus, ia berupaya terus untuk hidup dalam Kristus. Dan inilah kesaksian yang begitu indah, yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang mengaku mengikut Kristus. Berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Di dalam seluruh kehidupannya, berupaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam seluruh kehidupan. Bukan sebagian, bukan separuh. Tetapi dalam totalitas hidupnya apapun. Tadi saya gambarkan seperti ikan dengan air. Selalu seperti itu menjadi satu. Dan itu upaya yang harus dilakukan. Memang Paulus juga mengakui bahwa akan keterbatasannya sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia, maka ia merasa ia belum bisa mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Kristus. Hidup dalam Kristus secara totalitas. Paulus mengakui ia punya kelemahan. Maka di dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan 25 dia mengakui akan keterbatasan dan kelemahan dirinya. Aku manusia celaka. Dia mengatakan aku manusia celaka. Karena sebagai pengikut Kristus harus selalu hidup dalam Kristus. Ia sudah berupaya, ia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang terjadi seringkali banyak hal yang belum seperti yang Kristus kehendaki. Maka aku manusia celaka. Tetapi bukan berarti dia putus asa. Ia tetap memiliki pengharapan. Karena itu maka ia berkata dalam kalimat berikutnya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari kecelakaan itu yang diungkapkannya. Tetapi ia yakin ada satu pengharapan yang dimiliki oleh Kristus. Maka dia mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun ia merasa celaka, sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak memenuhi harapan Kristus. Masih ada kekurangan, masih ada kelemahan, ada cacat, ada dosa. Yang sebenarnya tidak mungkin ada pengampunan, akan menuju kepada celaka, tetapi ia punya pengharapan. Hanya di dalam Yesus, Tuhanku. Di situ ada pengharapan yang dimiliki oleh Paulus dalam menjalani hidupnya. Karena itu maka ia tidak takut menghadapi apapun. Karena tahu hidup atau mati aku milik Kristus. Jikalau aku mati itu keuntungan. Karena aku menjadi milik Kristus yang berarti aku akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya.
Tetapi jikalau aku masih diberi hidup, apapun wujud hidupku, maka hidupku harus mengeluarkan buah. Dan itulah yang harus menjadi pegangan bagi kita orang Kristen. Mungkin tidak mudah dalam kehidupan nyata karena banyak godaan, karena banyak tantangan, banyak hambatan untuk hidup dalam Kristus. Apakah itu menyangkut harta benda, apa itu menyangkut godaan manusia, apa itu menyangkut godaan jabatan, apa menyangkut godaan hal duniawi yang lain. Ada banyak bisa ditemui dalam perjalanan. Apakah godaan itu harus menghadapi musuh-musuh yang berat, musuh-musuh yang sulit? Tetapi Paulus selalu berupaya terus, karena dia punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, sebagai orang Kristen, kita semua diajak untuk berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Jangan takut untuk berkomitmen hidup dalam Kristus, walaupun ada banyak tantangan. Karena kalau kita berupaya hidup dalam Kristus, maka kita tidak akan sendirian. Kristus menyertai bagaikan air dengan ikan. Ia akan bersama-sama dengan ikan itu, sehingga ikan itu akan tetap hidup, tetap menjalani kehidupan bersama dengan air yang menghidupi. Dan itulah yang harus kita upayakan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai karena menghadapi tantangan-tantangan sedikit sudah putus asa. Jangan sampai menghadapi resiko-resiko yang berat lalu putus asa. Kalau begitu apa artinya menjadi pengikut Kristus? Kalau kita yakin kita dimiliki oleh Kristus dan kita punya Kristus, maka kita yakin bahwa upaya yang kita lakukan dalam menjalani hidup di tengah-tengah kenyataan dunia, hidup dalam Kristus, pasti akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Dan Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin bisa sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Yang penting adalah ada keberanian, ada upaya, ada usaha, ada kemauan untuk berkomitmen, berpegang teguh hidup dalam Kristus. Maka hidupnya tidak akan sia-sia, hidupnya akan berguna, dan hidupnya akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari saudara kita menenangkan diri, menyatukan hati untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kepada kami semua sebagai pengikut-Mu untuk berani berkomitmen hidup dalam Kristus. Kami sadar panggilan-Mu itu bukan panggilan yang ringan, tetapi panggilan yang berat dan amat berat. Karena ada banyak tantangan, banyak godaan yang bisa mengganggu kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya, Engkau mengetahui keberadaan kami dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kami. Engkau melihat upaya yang kami lakukan. Engkau melihat proses kehidupan kami.
Dan Engkau akan menyertai kami, menolong kami dan memberkati kami. Sehingga di dalam kami melakukan upaya kami walaupun terbatas, walaupun sulit, kami akan terus berupaya, berani, berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Karena Engkau menyertai kami dan kami tidak sendirian di dalam menjalani kehidupan nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa yang di sorga, perkenankan kami mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi yang lemah fisik karena berbagai macam penyakit, baik yang dirawat di rumah, juga yang dirawat di rumah sakit, apapun wujud penyakitnya. Mereka semua sekarang merasa sendirian. Oleh karena tidak boleh dikunjungi oleh saudara sanak famili. Tetapi yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka dalam keadaan apapun. Engkau menyertai mereka, kiranya Engkau memberikan kesabaran, kesetiaan kepada Tuhan dan pengharapan. Melalui perawatan yang dilakukan oleh keluarga yang ada di rumah ataupun tenaga medis, para medis yang ada di rumah sakit. Agar supaya mereka tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Juga saudara kami yang karena usia yang lanjut, terlebih yang sudah tidak bisa beraktivitas, hanya berada di rumah terus. Tentu ada banyak godaan yang bisa membuat bosan dan menjadi putus asa. Tetapi kami mohon Tuhan tetap menyertai mereka juga dalam kondisi mereka. Supaya mereka sabar menerima keadaan itu karena tentu ada rencana Tuhan yang indah untuk mereka. Kiranya Engkau juga memakai keluarga yang ada di rumah untuk bisa mendukung dan menguatkan dan memberikan pengharapan kepada mereka. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi para tenaga medis, para medis di rumah sakit yang harus bekerja keras, yang mungkin harus meninggalkan keluarga karena tidak boleh tinggal di rumah oleh banyak orang. Mereka harus terpisah untuk beberapa saat. Kiranya Tuhan menyertai mereka juga. Memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan iman kepada mereka, memberikan pengharapan bahwa Tuhan pun menyertai mereka. Kami berdoa bagi semua pihak yang ambil bagian di dalam rangka mengupayakan tidak tersebarnya virus COVID-19. Agar supaya kondisi semakin baik dan kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Kami yakin Kau campur tangan melalui upaya pemerintah dan semua pihak untuk menuju kepada kondisi yang normal lagi seperti dahulu. Tuhan Bapa yang di sorga, kami berdoa juga bagi pemerintah kami, Engkau menyertai presiden, wakil presiden, para menteri, Engkau menyertai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, dengan seluruh stafnya sampai ke RT, RW, memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menuntun masyarakat untuk saling menghormati, saling menghargai, satu dengan yang lain, saling membantu dan saling menolong bekerja sama, untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi bersama-sama ini.
Tuhan Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun. Kiranya Engkau menyertainya dan memberkatinya. Karena Engkau yang memiliki gereja, Engkau yang akan memelihara dengan kasih sayang Tuhan. Engkau yang mengatur kehidupan gereja, supaya gereja boleh menjalani kehidupan sebagai wujud kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dengan seluruh persoalan yang ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah dari segala zaman. Kita bersama-sama akan mengungkapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ada kesempatan untuk menyatakan syukur dengan menghaturkan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Baiklah diperhatikan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Diiringi pujian dari PKJ 7, 1 dan 3, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmuran, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari saudara, persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Itu wujud cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Walaupun kami sadar, seringkali kami kurang memahami hal itu. Seringkali kami menganggap sebagai upaya dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Engkaulah juga yang memelihara kami dengan cinta kasih-Mu. Maka persembahan yang kami haturkan kepadamu ini, kami mohonkan berkat karena kasih-Mu. Supaya persembahan ini berguna bagi pelaksanaan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Agar supaya pemanfaatan persembahan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia, bagi masyarakat seutuhnya. Perkenankan kami juga menaikkan doa kepadamu, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan dari PKJ 239, bait pertama dan kedua, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
mengajak saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Saudara, seselesainya ibadah ini, kita semua akan kembali di dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita berharap hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan dan berupaya untuk senantiasa hidup di dalam Kristus. Karena itu saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.